Hai anak-anak semua, apa kabar? Senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam video yang ketiga, sifat koligatif larutan. Kali ini kita akan belajar menganalisis diagram PT. Apa itu ya diagram PT? Dan juga kalian akan dijelaskan mengenai fenomena-fenomena sifat koligatif larutan yang ada di video pertama. Mari anak-anak simak penjelasannya ya dengan baik. Diagram fase atau biasa disebut juga diagram PT adalah diagram yang menyatakan hubungan antara suhu atau T dan tekanan atau P dengan fase zat, dalam hal ini pada cair dan gas saat mendidih, membeku, dan menyublim. Mari kita analisis diagram PT. Garis BC adalah garis beku pelarut, garis AB adalah garis sublimasi, garis BD adalah garis didih pelarut, garis EF adalah garis beku larutan, garis EG adalah garis didih larutan, titik H adalah tekanan uap pelarut, titik I tekanan uap larutan, titik K titik beku pelarut, titik J titik beku larutan, titik L titik didih pelarut, titik M titik didih larutan. Jarak dari J ke K adalah penurunan titik beku larutan atau delta TF. Jarak dari L ke M adalah kenaikan titik didih larutan atau delta TB. Titik B adalah titik triple, di mana terjadi kesetimbangan fase padat, cair, dan gas. Kita perhatikan beberapa hal pada diagram ini. Larutan mempunyai titik didih yang lebih tinggi dari pelarutnya, dan titik beku yang lebih rendah dari pelarutnya. Hal ini dikarenakan tekanan uap jenuh larutan lebih rendah daripada tekanan uap jenuh pelarutnya, sehingga dibutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk mendidih. Sementara titik beku tercapai ketika tekanan uap zat padat sama dengan tekanan uap zat cairnya. Kita akan melihat kembali fenomena sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa garam ditaburkan pada jalanan bersalju? Penambahan garam akan menurunkan titik beku air pada salju, sehingga suhu yang ada tidak dapat membekukan salju tersebut dan akhirnya salju meleleh. Ini adalah penerapan dari penurunan titik beku larutan. Mengapa air yang ditambahkan garam dan air yang dimasukkan bumbu-bumbu dan bahan makanan saat memasak akan mendidih lebih lama dibandingkan mendidihkan air biasa? Penambahan garam atau bumbu-bumbu dan bahan makanan saat memasak menyebabkan tekanan uap pelarut turun, sehingga untuk mendidihkannya butuh suhu yang lebih tinggi sampai tekanan di dalam larutan sama dengan tekanan di luarnya. Ini adalah penerapan dari kenaikan titik didih larutan. Mengapa ya tukang es puter keliling menambahkan garam pada es batu untuk membekukan es krim yang dibuatnya? Mengapa bisa demikian? Penambahan garam membuat titik beku larutan es dengan garam turun, sehingga dapat menjadi cairan pendingin untuk membekukan es krim tanpa menggunakan lemari es. Ini adalah penerapan dari penurunan titik beku larutan. Apakah gunanya ditambahkan etilen glikol pada air radiator di mesin kendaraan baik mobil, motor, maupun pesawat terbang? Penambahan etilen glikol berfungsi untuk menurunkan titik beku air radiator sehingga tidak mudah membeku. Mengapa kita dapat merasa segar kembali setelah minum minuman isotonik atau air kelapa setelah berolahraga? Minuman isotonik mirip cairan tubuh, terdapat ion-ion yang dibutuhkan oleh tubuh. Secara umum minuman isotonik hanya berisi air, gula, garam, dan beberapa mineral lainnya. Isotonik karena kesetimbangan kepekatan larutan yang masuk sama dengan kepekatan cairan darah. Apabila lebih encer, sel-sel darah dapat membengkak dan sebaliknya. Jika kepekatannya lebih tinggi, maka sel-sel darah akan mengerut. Dengan demikian, prinsip tekanan osmotik dapat membantu penyerapan ke pembuluh darah. Demikian juga dengan air kelapa yang merupakan minuman isotonik alami yang mengandung elektrolit kalsium, magnesium, fosfor, natrium, dan kalium. Minuman ini bisa digunakan untuk rehidrasi seluruh tubuh setelah olahraga. Apakah gunanya cairan infus dalam tubuh kita? Dan bagaimana cara agar cairan infus dapat masuk ke dalam tubuh kita? Larutan infus isotonik merupakan salah satu penerapan tekanan osmotik. Larutan infus merupakan cairan pengganti ion tubuh. Seseorang yang membutuhkan pengganti cairan tubuh harus memperhatikan konsentrasi larutan infus. Konsentrasi larutan infus harus isotonik dengan cairan dalam tubuh untuk mencegah terjadi krenasi atau hemolisis.
Osmosis balik dapat digunakan untuk mendapatkan air murni dari air laut. Namun bagaimana caranya ya? Osmosis balik adalah perembesan pelarut dari larutan ke pelarut atau dari larutan yang lebih pekat ke larutan yang lebih encer. Osmosis balik terjadi jika larutan diberikan tekanan yang lebih besar dari tekanan osmotiknya. Osmosis balik digunakan untuk membuat air murni dari air laut. Dengan memberi tekanan pada permukaan air laut yang lebih besar daripada tekanan osmotiknya, air dipaksa untuk merembes dari air asin atau air laut ke dalam air murni, melalui selaput yang permeabel untuk air tetapi tidak untuk ion-ion dalam air laut. Mengapa hewan lunak seperti lintah dan keong dapat mati jika diberikan garam pada kulitnya? Hal ini karena garam yang ditaburkan pada permukaan tubuh lintah mampu menyerap air yang ada dalam tubuh sehingga lintah akan kekurangan air dalam tubuhnya. Garam tersebut akan larut di lendir yang digunakan lintah untuk berjalan. Akhirnya jadilah sebuah larutan garam yang mana konsentrasi larutan garam di luar tubuh lintah lebih tinggi ketimbang di dalam tubuh lintah. Peristiwa ini berkaitan dengan proses osmosis. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke bagian ayo berlatih. Soal pertama. Di negara yang mengalami musim dingin, proses pencairan es atau salju yang menutupi jalanan dan trotoar dilakukan dengan menaburkan garam ke hamparan salju. Sifat koligatif yang paling tepat berhubungan dengan fenomena tersebut adalah penurunan titik beku. Jawabannya adalah C. Soal kedua. Minuman isotonik merupakan cairan berupa larutan garam fisiologis dengan kepekatan tertentu. Minuman isotonik memiliki konsentrasi elektrolit yang sama dengan cairan darah. Minuman isotonik mampu mengganti cairan tubuh yang hilang karena bermacam-macam kegiatan fisik yang menguras keringat. Sifat koligatif larutan yang paling tepat terkait wacana tersebut adalah jawabannya adalah tekanan osmosis atau D. Soal ketiga, perhatikan gambar diagram PT berikut. Garis yang menghubungkan suhu dan tekanan saat larutan membeku adalah garis BD atau C. Anak-anak, sekian dahulu video pembelajaran kita yang ketiga. Pesan dari Ibu, suatu pekerjaan yang paling tak kunjung pernah dapat diselesaikan adalah pekerjaan yang tidak pernah kunjung dimulai. Untuk itu, silakan langsung dikerjakan latihan soal dan tugas-tugas yang Bapak Ibu berikan kepada kalian. Simak kembali video pembelajaran kita yang keempat mengenai membandingkan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.